Investigasi kriminal masih bertumpu pada pendekatan tradisional yang mengandalkan hubungan logis antara pelaku, korban, dan motif. Investigasi pembunuhan dibangun atas prinsip yang relatif sederhana. Polisi biasanya akan mencari siapa yang memiliki motif paling kuat, siapa yang terakhir kali bertemu korban, siapa yang memperoleh keuntungan dari kematian korban, atau siapa yang meninggalkan jejak fisik di lokasi kejadian. Barang bukti seperti sidik jari, jejak sepatu, senjata, serat pakaian, bercak darah, hingga kesaksian dari saksi mata menjadi fondasi utama penyelidikan. Pola berpikir ini sangat efektif dalam menangani sebagian besar kasus pembunuhan, karena memang mayoritas pembunuhan terjadi akibat konflik yang dapat dijelaskan secara rasional, seperti perebutan harta, balas dendam, konflik rumah tangga, perselisihan bisnis, atau pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Dengan kata lain, polisi mencari hubungan sebab akibat yang jelas antara korban dan pelaku. Namun, ketika hubungan tersebut tidak ditemukan, akhirnya penyelidikan seringkali kehilangan arah. Pola penyelidikan yang semacam bagian ke negara bagian lain dalam waktu singkat. Kepemilikan mobil meningkat drastis, sehingga pergerakan pelaku kriminal pun menjadi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dekade sebelumnya. Di sisi lain, sistem pertukaran informasi antar kepolisian masih sangat terbatas. Setiap kepolisian daerah cenderung bekerja secara mandiri dengan arsip, prosedur, dan basis data masing-masing. Akibatnya 2 atau 3 pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang sama bisa saja ditangani sebagai kasus yang sama sekali tidak berkaitan, hanya karena terjadi di wilayah yurisdiksi yang berbeda. Kadang juga semakin rumit karena keterbatasan teknologi forensik di masa itu. Analisis DNA belum ditemukan dan basis data sidik jari juga masih dikelola secara manual, sehingga pencocokan membutuhkan waktu yang sangat lama. Komputer di masa itu belum menjadi bagian alat investigasi kepolisian, sehingga pencarian pola antar kasus masih harus dilakukan dengan membaca ratusan, bahkan ribuan dokumen fisik. Masalahnya jika pelakunya sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak yang jelas, peluang untuk mengidentifikasinya akan menjadi sangat kecil. Dalam banyak kasus, polisi sebenarnya memiliki banyak bukti, tetapi sayangnya karena tidak adanya konteks atau hubungan terhadap terduga pelaku, akhirnya bukti-bukti tersebut menjadi kurang berarti. Jadi, sebenarnya polisi tidak kekurangan bukti. Mereka justru terhambat karena seringkali gagal menjawab motif mengapa pembunuhan itu dilakukan. Dalam investigasi kriminal tradisional, motif merupakan titik awal untuk mempersempit daftar tersangka. Akan tetapi pada kasus pembunuh berantai, motif seringkali bersifat psikologis, sangat personal, bahkan tidak dapat dipahami melalui logika umum. Pelaku mungkin membunuh demi memperoleh rasa berkuasa, memuaskan fantasi kekerasan, memenuhi dorongan seksual, atau sekadar mengejar sensasi emosional tertentu. Motif-motif seperti ini hampir tidak meninggalkan jejak yang dapat diamati secara langsung di tempat kejadian perkara. Akibatnya, penyidik berulang kali menemui jalan buntu karena mereka berusaha mencari alasan yang rasional pada tindakan yang justru didorong oleh faktor psikologis yang kebanyakan irasional. Pada titik inilah akhirnya muncul kesadaran bahwa pendekatan investigasi selama